Bagaimana ini? Ada yang merasa tidak sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat terus agar bisa tetap melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memulainya dengan membaca doa. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala kita sejenak untuk membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita semua, Ibu mintakan kepada kalian untuk berdiri sejenak, kita membacakan Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri. Ikuti Ibu ya. Sudah siap? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kalian ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Tentang apa materinya? Tentang membuat teks ceramah. Iya, kita belajar membuat teks ceramah. Kemudian kemarin sudah Ibu sampaikan bagaimana langkah-langkah membuat teks ceramah dan menentukan tujuan dalam teks ceramah. Nah, untuk hari ini kalian perhatikan di sini. Hari ini kita akan kembali mempelajari atau melanjutkan materi yang tadi dalam membuat teks ceramah. Perhatikan sesuai struktur ini. Nah, hari ini kita akan belajar teks ceramah berdasarkan KG-nya 4.6, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kedasaan dan menggunakan struktur yang mengonstruksi di sini. Jadinya kita akan membuat atau menyusun yang namanya teks ceramah. Itu tadi kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya yang pertama merumuskan kerangka ceramah yang sesuai dengan permasalahan aktual. Nah, jadi sebelum membuat teksnya, kalian akan membuat kerangkanya. Dan ini sudah kita laksanakan di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah membuat kerangka yang berisi permasalahan aktual. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke indikator yang kedua. Kalian akan menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka tadi dengan memperhatikan yang namanya kebahasaan dan struktur dalam teks ceramah. Ya, itu nanti yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya seperti biasa kalian diharapkan nantinya mampu membuat sebuah teks ceramah yang di dalamnya terdapat permasalahan aktual dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks ceramah melalui proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan benar. Jadi membuat proyek atau mengerjakan suatu proyek. Proyeknya apa ya? Proyeknya tadi membuat apa? Membuat teks ceramah. Ya, kalian akan membuat teks ceramah. Itu tujuannya. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat pembelajaran kita,
Manfaatnya adalah dengan mempelajari teks ceramah kalian akan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dengan banyak orang, bisa memberikan motivasi, berbagi ilmu, dan melatih mental dalam berkomunikasi di depan umum supaya kalian tidak malu lagi ketika harus nantinya berbicara di depan umum. Apalagi kalian sudah sekolah di tingkat lanjutan atas, kelas 11 sudah. Nah, ini sudah mulai kalian akan lebih aktif lagi berorganisasi, apakah itu di OSIS, pramuka, dan kegiatan yang lainnya. Itu pasti nantinya akan ada yang namanya kalian berbicara di depan umum. Nah, itu tadi materi kita. Kemudian seperti biasa, Ibu akan menjelaskan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama itu dari observasi yang Ibu lihat atas sikap kalian selama mengikuti pembelajaran itu. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan yang Ibu ambil dari nilai tugas kalian. Kemudian juga ada nilai keterampilan. Bagaimana hasil produk atau proyek yang kalian buat dan bagaimana ketika kalian tampil di depan menyampaikan produk yang kalian buat tadi. Produknya ya itu tentang teks ceramah tadi ya. Nah, itu tadi teknik penilaian. Nah, karena kita melanjutkan materi yang terdahulu, hari ini akan mengembangkan karangan, jadi nantinya kalian akan Ibu minta untuk kembali berkelompok. Nah, sebelum kita kembali berkelompok, kalian bisa lihat di sini. Di sini sebagai pengingat ada contoh teks ceramah secara singkat yang dengan memperhatikan struktur dan kaidah tulisan. Sini ada teks ceramah yang berjudul prestasi sekolah. Nah, di awal ini ada diucapkan salam. Seperti biasa jika kita ingin berbicara di depan umum, ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian sedikit pengenalan atau pengantar topik. Kalau ada isi yang berisi rangkaian argumentasi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, itu contoh teks secara singkat. Silakan bisa kalian lihat. Untuk lebih jelasnya bisa buka di Gawai kalian. Itu sudah Ibu kirimkan di grup kelas kita. Nah, bisa dilihat di sana untuk lebih jelasnya tentang teks ini. Nah, kemudian itu tadi contohnya. Nah, ini Ibu ingatkan kembali langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, yang pertama kalian tentukan topiknya. Kalian mau mengangkat tentang apa ceramahnya. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan. Tujuannya itu ada 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat menyusun kerangka ceramah. Yang kelima kemudian lalu kalian kembangkan menjadi teks ceramah yang utuh. Dan terakhir nanti kalian bisa bertukar dengan teman untuk menyunting atau memperbaiki teks kalian yang sudah kalian buat tadi. Nah, kemarin kalian sudah menentukan topik, kemudian kalian juga sudah merumuskan tujuan, mengumpulkan data, sampai menyusun kerangka ceramah. Kemarin kerangkanya sudah dibuat berdasarkan strukturnya. Struktur teks ceramah, ingat kan ada berapa strukturnya? 3. Nah, jadi sudah disusun kerangkanya berdasarkan struktur teks ceramah yang 3 tersebut. Nah, hari ini kerangka ceramah yang sudah kalian susun, hari ini kalian kembangkan menjadi suatu teks yang utuh, dan kalau sudah selesai nanti kalian tampilkan di depan bersama kelompok lainnya. Sudah siap? Siap. Siap. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan proyeknya? Ada yang ditanyakan tentang materinya? Tidak ada. Sudah jelas. Nah, kemarin kan itu kalian sudah sampai menyusun tadi kerangka, kemudian hari ini mengembangkan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, LKPD-nya di bawah? Bawah. Sudah di bawah yang kalian mengerjakan sampai kerangka. Nah, sudah di bawah kan? Nah, bagaimana perkembangannya? Apakah ada kesulitan dari menentukan topik sampai menyusun kerangka? Apakah kalian menemukan kesulitan? Tidak ada.
Sudah Ibu sampaikan, yang pertama kalian harus menentukan topik, itu sudah kalian laksanakan. Kemudian kalian sudah menyusun topik-topiknya. Nah, hari ini kembangkan kerangka yang sudah kalian buat tersebut. Tolong perhatikan terlebih dahulu. Tolong perhatikan terlebih dahulu yang lainnya. Nah, sekarang kalian hari ini kembangkan teks ceramah kalian berdasarkan kerangka tadi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ingat ya, kaidah kebahasaannya ada 5, strukturnya ada 3. Nah, itu silahkan dikerjakan, kalau jangan ribut, dikerjakan dengan baik bersama-sama. Silahkan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan kah dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Nggak ada kesulitan? Jadi silakan ditanyakan. Boleh memakai gawainya
preferensi kalian dalam mengerjakan tugas, tapi tolong jaganya jangan digunakan untuk main-main yang tidak perlu, seperti main game ataupun gunakan untuk mengerjakan tugas saja. Tadi mainan kita apa takut? Baku ada
Ini namanya dunia tulisan sudah nama kelompok belajar. Tulis gini nama kelompoknya yang sesuai di kelompok dunia hari ini. Jika kesulitan dalam pengerjaannya, kalian bisa mencari informasi ataupun contoh-contoh yang ada di internet atau bisa buka di YouTube lah. Boleh juga buka dari buku pegangan kalian. Untuk membacanya itu lebih bagusnya lihat di YouTube ya. Contohnya bagaimana dalam menyampaikan ceramah yang baik dan berangkat. Ini presentasinya kan ada YouTube, tapi bagian yang tersedia tidak ada yang
Lihat lagi. Kali ini presentasinya kan ada ibu, tapi bukan yang bersedia. Tidak ada yang bersedia. Jadi
Ya, kelompok 3 dulu ya yang majulah. Nah, silakan kepada kelompok 3. Udah siap? Udah siap semua? Silakan kelompok 3. Ibu mengambil kertasnya lagi. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerjanya. Yang lain tolong jangan ribut, perhatikan temannya yang mempresentasikan tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan topik yang akan dikembangkan menjadi teks ceramah. Topik, minat membaca buku. Judul teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan judul teks ceramah pendidikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan tema terkait terutama mengenai minat membaca buku. Minat membaca buku siswa-siswi di sekolah menengah atas belakangan ini semakin menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut bisa dilihat dengan penurunan tingkat literasi siswa. Tidak mengherankan, memang apalagi saat ini arus informasi melalui media elektronik lebih cepat dibandingkan media hitam. Penurunan minat membaca tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Fenomena yang terjadi terkait minat baca siswa bukan tanpa sebab merupakan hal yang lumrah jika siswa sekolah menengah membawa ponsel sendiri. Kita juga tidak dapat mengontrol penuh aplikasi apa saja yang ada di dalamnya. Hampir sebagian besar waktu siswa menghabiskan waktu berselancar di media sosial dan berkomunikasi bersama teman-temannya. Misalnya, waktu dihabiskan untuk mengerjakan PR dan tugas sekolah lainnya. Siswa pun kesulitan menyisihkan waktu untuk membaca buku lain di luar buku pelajaran. Padahal diperlukan pengetahuan tambahan di luar sekolah agar siswa mampu bersaing setelah lulus nanti. Kita tidak dapat memungkiri bahwa informasi lebih cepat beredar melalui media elektronik. Namun alangkah baiknya jika kita lebih tegas pada diri sendiri dengan memantau hal-hal penting yang ada di ponsel. Memanfaatkan aplikasi baca buku atau langganan buku online bisa menjadi salah satu alternatif. Jangan sampai penurunan kualitas pendidikan karena minat baca rendah justru disebabkan kita sendiri yang tidak siap dengan kemajuan teknologi. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan struktur teks ceramah yang kami buat tersusun atas pembuka berbasis dan terletak pada paragraf 2. Isi terletak pada paragraf 3 dan 4.
Dan penutup terletak pada paragraf 5. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks ceramah yang kami buat. A. Kata ganti orang pertama, saya. B. Kata teknis seperti literasi dan aplikasi. C. Konjungsi kata padahal, namun. D. Kata kerja mental, perhatian, memanfaatkan. E. Persuasi seperti alangkah. Ada. Silakan berdiri yang mau bertanya. Kenapa nama saya Siti Fatimah perwakilan dari orang tua yang sebenarnya? Kenapa struktur yang pertama yaitu tesis terletak di paragraf 2? Kenapa tidak di paragraf 1? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Struktur yang pertama, kenapa tidak terletak pada paragraf 1? Karena paragraf 1 pada teks ceramah kami bersalah pembuka, sehingga untuk tesis kami diletakkan pada paragraf 2. Sebelumnya ingin perkenalkan diri, nama saya Dodi dari kelompok 4 ingin menanggapi presentasi kelompok 3. Presentasi kalian sudah bagus, hanya saja dalam pengembangan teksnya mungkin dapat ditambah lagi penggunaan kata ganti orangnya untuk sapaan agar terdengar lebih akrab lagi. Itu saja tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Bu minta tolong untuk presentasi yang berikutnya yang lain jangan ribut. Apalagi yang bertanya tadi, kalau yang sudah dijawab temannya dengarkan jawabannya dengan baik ya. Tadi kelompok 3 sudah maju, berikutnya kelompok berapa maju? Kelompok 4 ya, kelompok 4 dulu. Angkat lebih dulu. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, Gani, Juana, Misna, Stika DJ, dan saya sendiri Zarhat, ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Kepada teman saya persilahkan. Topik proyek yang kali ini kami buat waspada pergaulan bebas. Judul teks ceramah pergaulan bebas. Izinkan saya membacakan teks yang kami buat yang berjudul pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat bersama teman-teman remaja sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pergaulan bebas yang semakin marak terjadi. Apakah teman-teman pernah mempunyai pacar? Atau ada yang mempunyai geng dan suka nongkrong? Dunia remaja yang identik dengan kebebasan perlu mendapatkan pengawasan ekstra. Perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja tersebut. Di masa ini, perhatian orang tua berperan penting agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Cara mengontrol remaja pun perlu disesuaikan dengan karakternya, seperti dengan memberikan edukasi langsung, menegur, hingga
Kesalahan dalam menegur remaja juga dianggap mengekang, justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Waspadai pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan struktur teks ceramah yang kami buat, tersusun atas 3. Yang pertama, pembuka atau tesis, terletak pada paragraf 1. Yang kedua, isi, terletak pada paragraf 2 dan 3. Yang ketiga, penutup, terletak pada paragraf 4. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks ceramah yang kami buat, yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu saya. Yang kedua, kata teknis seperti hormon, gen. Yang ketiga, konjungsi, kata dengan dan hingga. Yang keempat, kata kerja nyata seperti mengontrol. Yang kelima, persuasif, mari. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan, ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Abda dari kelompok 4. Bertanya pada Kelompok 3. bertanya pada kelompok 4. Bagaimana cara kalian dalam mengumpulkan data untuk penyusun teks ceramah? Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kalian. Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber, ada dari Bukit dan eksperimen, wawancara langsung kepada orang tua dan guru. Bagaimana kelompok 3 jelas dengan jawaban kami? Sudah jelas? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin lagi? Yang lain, ada yang bertanya atau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Ini menanggapi presentasi dari kelompok 4. Presentasi kelompok 4 sudah bagus, dibacakan dengan jelas dan intonasi yang sesuai. Teks ceramahnya juga sudah sangat bagus, sudah lengkap struktur dan kebahasannya. Secara keseluruhan, hasil kerja kelompok 4 menurut kami sudah bagus. Sekian hasil menanggapi dari saya. Terima kasih. Tanya dulu, yang lain ada lagi? Mau tanya atau menanggapi? Sebelumnya terima kasih tanggapan dari kelompok 1 kepada kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam mempresentasikan hasil proyek kami. Dan kali ini kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Kami sudah kelompok 3, kelompok 4 sudah, sisa kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa berikutnya? Keduluan kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu lah, kelompok 2-nya kelompok 3. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sustiawati yang akan bertugas sebagai moderator dalam
diskusi materi kesehatan. Adapun anggota kelompok saya adalah Jahrah, Istiqamah, Sipa, dan Amelia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Jahrah membacakan materi yang pertama. Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur karena bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan begadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari dua hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Ada banyak penyebab jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan gadget, mendekati jam tidur, tuntunan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan interaksi hingga larut malam. Padahal secara normal orang dewasa membutuhkan waktu istirahat 6-8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh lelah. Dampaknya, konsentrasi seseorang tidak dapat mengalami penurunan signifikan. Alangkah baiknya jika kita mulai memperbaiki pola tidur. Hindarkan diri dari paparan gadget dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ritme tidur. Penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa terjaga. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan strukturnya, teks ceramah yang kami buat tersusun atas A. Pembuka tesis terletak pada paragraf 1, B. Isi terletak pada paragraf 2 dan 3, dan C. Penutup terletak pada paragraf 4. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks ceramah yang kami buat: A. Kata ganti orang pertama atau saya, B. Kata teknis seperti gadget, C. Konjungsi kata jika, padahal, namun, D. Kata kerja, mental, bergadang, dan A. Persuasif alangkah. Sebelum menutup materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi dari materi kami? Ada. Silahkan ya, bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 1, saya lihat perwakilan dari kelompok 4 yang ingin saya tanyakan, apakah ada kata ganti orang selain kata saya yang kalian gunakan pada teks kalian? Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 4. Selain kata saya, kata ganti yang ada pada teks kami ada kata kita. Kata kita merupakan kata ganti orang pertama jenis senjata. Ya, perkenalkan, saya Maria Aulia, perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi kelompok 1. Teks ceramah kalian sudah bagus, teksnya sudah sesuai struktur dan kebahasanya. Hanya saja dalam membacakan teks ceramahnya kurang baik dan jelas. Tidak terlihat ekspresi yang sesuai dengan teksnya. Untuk selanjutnya, tolong latihan terlebih dahulu agar terbaca dengan bagus dan jelas. Itu saja tanggapan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sendiri Siti Fatimah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan materi. Baik, saya akan membacakan topik yang akan dikembangkan menjadi teks ceramah. Topik upaya mengurangi risiko bencana. Judul teks ceramah bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam kondisi sehat. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata di kesempatan yang istimewa ini. Melihat pemberitaan di media elektronik dan digital, belakangan ini semakin marak terjadi bencana alam di Indonesia. Masyarakat dikejutkan dengan status gunung berapi yang aktif, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan sederet bencana lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana agar kita semua dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Banyaknya bencana alam di Indonesia tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Yang dapat kita lakukan adalah bersiap diri untuk menghadapinya. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, mereka harus siap pada banjir. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung, mereka wajib waspada pada status aktif gunung. Masyarakat yang hidup di tepi pantai pun tidak boleh lengah pada potensi tsunami dan gelombang tinggi. Mitigasi bencana alam yang tepat sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap. Pemerintah telah mengupayakan usaha untuk meminimalisir risiko bencana, baik dengan membangun sarana fisik maupun dengan memberikan edukasi bagi masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengikuti instruksi tersebut. Kesadaran diri sendiri untuk melakukan mitigasi bencana sedini mungkin sangatlah penting. Jangan abai pada alam yang diam, karena kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Mari kita jaga diri sendiri dan keluarga. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan strukturnya teks ceramah yang kami buat tersusun atas pembuka atau tesis terletak pada paragraf kedua, isi terletak pada paragraf 3 dan 4, penutup terletak pada paragraf 5. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks ceramah yang kami buat adalah kata ganti orang pertama jamak kata teknis seperti mitigasi, instruksi, inovasi, dan meminimalisir. Konjungsi kata oleh karena itu, kata kerja mental memberikan, persuasif mari. Dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya, apakah ada yang ingin bertanya dan adakah yang ingin menanggapi presentasi kami? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya pada kelompok 2 pada teks ceramah kalian ada kata mitigasi. Apa pengertian kata mitigasi tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mitigasi artinya upaya mengurangi risiko dari bencana alam. Bagaimana katanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi dan menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmah dari kelompok 3. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Presentasinya sudah bagus, teksnya juga sudah bagus, sudah memenuhi semua struktur dan kebahasaan teks ceramah. Saran saya sama seperti kelompok sebelumnya, tolong dilatih lagi cara membaca teks ceramahnya agar semakin baik disertai dengan intonasi, mimik dan nada baca yang sesuai. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak Tidak ada, silakan kelompok untuk mengakhiri presentasi. Sekian hasil dari diskusi presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih karena kalian semua sudah mengerjakan tugasnya membuat teks ceramah dengan baik. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikannya dengan baik pula, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Tapi kekurangannya kan tadi sudah diberikan masukan oleh teman-teman yang lain. Untuk berikutnya tolong diperbaiki berdasarkan masukan dari teman-teman yang tadi. Ibu harapkan ke depannya kalian bisa membuat teks ceramah dan menyampaikan ceramahnya dengan baik seperti saran kawan-kawannya tadi, seperti intonasinya, mimiknya, dan itu tinggi rendah suaranya juga diperhatikan ya. Sekali lagi Ibu minta kepada kalian untuk tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, kalian semuanya hebat, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian Ibu ingin memberikan nilai kepada kelompok kalian semua yang sudah mengerjakan dan mempresentasikan tugasnya tadi dengan baik. Nah, untuk kelompok kita berurutan ya, dari kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 teksnya sudah bagus, mungkin cara membacanya saja yang masih ada beberapa yang kurang, seperti mimik wajah tadi, intonasi dan yang lainnya. Kelompok 1 nilainya B+. Kemudian kelompok 2 nilainya sama juga B+. Kelompok 3 B+. Kemudian untuk yang terakhir kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi sudah kita lihat dan sudah ditanggapi juga. Kelompok 4 nilainya A. Selamat untuk kelompok 4. Kelompok yang lain tadi nilainya B+, kalau kecuali kelompok 4A. Kalian semua itu sudah memenuhi kriteria penilaian dengan baik, sudah membuat teksnya sampai selesai dari kerangka karangan sampai berbentuk yang namanya teks yang utuh, teks ceramah yang utuh. Kekurangannya tadi paling hanya sedikit di ketika kalian membacakan kalimat. Ibu harapkan berikutnya terus dilatih ya semuanya, bukan hanya perwakilan kelompok yang tadi membacakan teks ceramahnya. Semuanya dilatih cara membaca ceramahnya. Semoga itu nantinya dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, kemudian itu tadi penilaiannya, evaluasi. Nah, Ibu ingin minta dari kalian, adakah yang kiranya mau berbagi perasaan atau pengalamannya setelah melaksanakan proyek membuat teks ceramah tadi? Ada yang mau berbagi pengalaman? Silahkan. Oh iya, silahkan. Silahkan berdiri. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya mengerjakan hasil proyek saya bersama kelompok saya. Perasaan saya dalam mengerjakan proyek ini sangat menyenangkan dan menarik. Menyenangkannya karena dikerjakan bersama kelompok, dan menarik karena mendapat banyak pengalaman ketika mengumpulkan data, seperti ketika harus mewawancarai guru ataupun orang tua. Oh iya, terima kasih teman-teman. Tadi perwakilan kelompok 4 menurutnya sangat menarik, banyak pengalaman yang didapat seperti ketika mengumpulkan data. Tadi kelompok 4 teks ceramahnya tentang apa? Pergaulan Oh bebas. iya, pergaulan bebas. Maka wawancaranya tadi kepada orang tua. Ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok yang sudah mau berbagi pengalamannya. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran hari ini seperti biasa, nah adakah yang bisa memberikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oh silakan. Berdiri ya. Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan materi hari ini adalah langkah penyusunan teks ceramah ada 6. Yang pertama, menentukan topik. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka. Yang kelima,
terima kasih. Nah, itu tadi kesimpulannya. Pertama, tepuk tangan untuk temannya. Tadi disebutkannya langkah-langkah dalam menyusun teks irama. Ada 6 tadi langkah-langkahnya. Kemudian ada yang ingin menambahkan lagi kesimpulan materi hari ini? Ya, silahkan. Kesimpulan yang kedua. Tujuan ceramah ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum terbagi 3, informatif dan persuasif dan rekreatif. Iya. Nah, itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya tadi ada 2. Yang pertama tadi langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu pun sudah kalian kerjakan. Bahkan sampai kalian mempresentasikan teks ceramahnya kalian buat. Kemudian tadi tujuannya dalam teks ceramah, tujuan ceramah itu ada 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang umum itu terbagi 3, ada informatif itu kalian memberikan informasi atau memberitahukan tentang suatu topik. Kemudian yang kedua tadi ada persuasif, itu kalian mengajak, misalnya mengajak berperilaku hidup sehat, seperti mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada rekreatif, yang ceramahnya kebanyakannya berisi hiburan kepada pendengar. Nah, itu tadi kesimpulan materi kita hari ini. Nah, kemudian seperti biasa, karena tadi Ibu sudah mengambil penilaian kepada kalian berdasarkan kelompok, sekarang silahkan ambil gawai kalian, buka pada grup WA kita, nama kita. Di situ sudah ada Ibu kirimkan link Google Formulir untuk mengerjakan tugas penilaian individu. Silahkan dikerjakan, Ibu berikan waktu 5 menit, insya Allah cukup. Silahkan kerjakan. Udah kerjakan masing-masing, jangan diskusi lagi, jangan cari-cari lagi, karena ini penilaian individu. Ya, soalnya cuma 5 dengan harga itu kalian kerjakan dengan hati-hati dan seksama. Bagaimana, sudah selesai? Karena kalian sudah membuat kesimpulan, kemudian kalian juga sudah mengisi penilaian individu. Nah, sekarang kita melaksanakan yang namanya refleksi pembelajaran. Yang pertama, yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian,
sebagai proses kegiatan pembelajaran sampai kalian mengerjakan proyek tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan. Yang sudah dipelajari adalah langkah penyusunan teks ceramah dan tujuan ceramah. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari langkah-langkah dalam menyusun atau membuat teks ceramah. Kemudian yang kedua tadi juga ada apa tadi? Tujuan. Ya, seperti yang tadi dijabarkan sebelumnya, tujuannya tadi ada dua. Ada tujuan apa? Umum. Kemudian ada tujuan khusus. Masalah umum ada yang namanya tujuan khusus. Kemudian yang kedua yang ingin ibu tanyakan kepada kalian, bagian manakah pada pembelajaran hari ini yang menurut kalian paling sulit? Ya, silakan. Menurut saya, bagian yang paling sulit dari materi hari ini adalah bagian pengembangan keterangan. Kami kesulitan memilih kata, dua dan konjungsi yang sesuai, tetapi karena dikerjakan bersama dengan pemikiran bersama, akhirnya semua dapat diselesaikan. Oh iya, terima kasih. Ya, yang sudah memahami. Jadi menurut ini tadi perwakilan kelompok 1. Nah, kalau dari kelompok 1, menurut mereka yang paling sulit itu juga bagian yang mengembangkan kerangka menjadi suatu teks yang masuk. Nah, yang terakhir ingin ibu tanyakan, ini ibu tanyakan kepada kalian semua, bagaimana perasaan kalian selama proses pengerjaan atau pembelajaran proyek hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Terima kasih karena kalian menjalaninya dengan senang. Ibu harap senantiasa kalian semua menjadi anak yang semangat, cerdas, dan bahagia tentunya. Amin. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ingin menyampaikan karena hari ini kita sudah sampai pada penyusunan teks ceramah yang ada terakhir. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru. Materinya tentang cerpen. Jadi ibu mintakan kepada kalian sebelum pertemuan berikutnya kita lakukan, tolong kalian pelajari terlebih dahulu materi cerpen tersebut. Bisa kalian pelajari dari buku pegangan yang ada pada kalian ataupun dari internet dan sumber-sumber yang lain. Tolong dipelajari ya sebelum pertemuan kita yang berikutnya. Nah, itu tadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ibu ada salah dalam menyampaikan materi dan pembelajaran kita. Mohon dimaafkan. Sebelumnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta kepada kalian semua untuk bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua.